Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Dia Nuraini dengan NIM 857476602. Di sini saya akan memaparkan laporan singkat hasil pengamatan dalam pembelajaran afektif dengan belajar menggunakan kata baik dalam berteman untuk menghindari bullying. Di sini ada dari anggota kelompok 10, yaitu saya sendiri, Iis Dia Nuraini, dengan rekan saya, Rosten Julita Sari. Dari hasil asesmen berdasarkan Rencana Pelaksanaan Layanan atau RPL, bimbingan klasikal dengan tema Belajar Menggunakan Kata Baik dalam Berteman pada siswa kelas 1 SDN Talun 7 diperoleh hasil yang sangat positif, di mana siswa tidak hanya mampu memahami konsep kata baik dan kasar secara kognitif dengan menyebutkan kata baik serta menjelaskan dampaknya bagi perasaan teman, tetapi juga menunjukkan perubahan perilaku nyata dalam interaksi sosial melalui peningkatan penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih secara spontan, serta berkurangnya insiden konflik verbal hingga 70%. Meskipun sebagian kecil siswa masih membutuhkan pendampingan intensif untuk konsistensi penerapannya dalam situasi emosional. Cara penyesuaian siswa dalam pembelajaran afektif dapat terlihat dari beberapa tahap. Yang pertama, siswa yang awalnya cenderung pasif mulai terlihat aktif melalui media boneka tangan yang berhasil menarik perhatian visual dan emosional mereka. Yang kedua, adaptasi terhadap aturan sosial terbangun melalui kegiatan bermain peran, di mana siswa secara bertahap belajar mengekspresikan perasaan dan memahami perspektif temannya. Dan yang ketiga, penyesuaian linguistik tampak dari transisi penggunaan bahasa sehari-hari menuju pemilihan kata yang lebih santun yang dipicu oleh aktivitas menulis dan menempel kata di pohon kata baik sebagai bentuk penguatan visual. Keempat, siswa menunjukkan penyesuaian emosional dengan mulai mampu mengelola perasaan marah atau kecewa melalui ungkapan verbal yang lebih positif. Meskipun beberapa siswa masih membutuhkan bimbingan individual dalam situasi konflik. Dan yang terakhir, internalisasi nilai-nilai sopan santun terlihat dari kemampuan siswa menerapkan kata baik tidak hanya di kelas tetapi di lingkungan sekolah secara konsisten, menunjukkan keberhasilan proses generalisasi perilaku. Hasil yang diamati pada tahap awal kegiatan RPL menggunakan kata baik dalam berteman teramati beberapa hasil yang signifikan dan respon dalam perilaku siswa. Yang pertama, siswa menunjukkan respon positif terhadap ice breaking tepuk sopan dengan antusiasme tinggi, di mana 95% siswa langsung terlibat aktif dan mampu mengikuti gerakan dengan tepat. Dan yang kedua, melalui pengenalan boneka Benny dan Rina, terlihat peningkatan fokus dan ketertarikan visual siswa, ditandai dengan mata yang terpaku pada media boneka dan ekspresi wajah yang menunjukkan keterlibatan emosional. Yang ketiga, saat penyampaian tujuan kegiatan, siswa sudah mulai mampu mengidentifikasi contoh kata baik seperti maaf, tolong, dan terima kasih dalam pengalaman sehari-hari mereka, meskipun dengan bimbingan guru. Dan yang keempat, konsolidasi melalui posisi duduk melingkar berhasil menciptakan rasa kebersamaan dan keamanan psikologis, di mana siswa yang awalnya duduk terpencar mulai menunjukkan perilaku kooperatif dengan mendengarkan saat guru dan teman berbicara. Dan yang kelima, transisi menuju kegiatan inti berjalan lancar dengan 100% siswa sudah siap secara mental dan fisik untuk mengikuti tahap berikutnya, menunjukkan efektivitas tahap awal dalam membangun kesiapan belajar. Selanjutnya ada tahapan inti. Pada tahapan inti kegiatan RPL, belajar menggunakan kata baik dalam berteman, teramati perkembangan yang signifikan dalam pemahaman dan perilaku siswa. Yang pertama,
melalui demonstrasi boneka tangan yang memperagakan cerita Benny menyesal karena mengejek temannya. Siswa menunjukkan kemampuan analisis sederhana dengan mampu mengidentifikasi perasaan sedih pada karakter yang diejek dan memberikan solusi kata baik yang seharusnya digunakan. Yang kedua, dalam sesi diskusi interaktif, 85% siswa berani menyampaikan pendapat tentang pentingnya menggunakan kata baik atau kata sopan, dengan beberapa siswa bahkan mampu menceritakan pengalaman pribadi mereka terkait penggunaan kata maaf dan kata terima kasih. Selanjutnya ada tahapan penutup. Pada tahapan penutup kegiatan RPL, belajar menggunakan kata baik dalam berteman, teramati beberapa capaian positif yang mengindikasikan internalisasi nilai-nilai yang diajarkan. Yang pertama, dalam sesi refleksi, 90% siswa mampu menyampaikan perasaan senang ketika mendapat kata baik dari teman dan mengungkapkan komitmen untuk terus menggunakan kata sopan. Kedua, melalui kegiatan menyimpulkan pembelajaran, siswa secara kolektif berhasil merumuskan pesan inti bahwa berkata baik membuat punya banyak teman tanpa bantuan guru, menunjukkan pemahaman konsep yang utuh. Yang ketiga, pembagian stiker teman hebat berhasil memotivasi siswa di mana terlihat rasa bangga dan senang pada wajah mereka, serta munculnya perilaku saling mengapresiasi antar teman. Dan yang terakhir, penutupan dengan doa bersama dilakukan dengan hikmah oleh seluruh siswa, menciptakan ending yang positif dan bermakna bagi seluruh proses pembelajaran. Dari hasil pembelajaran dan implementasi strategi guru, hasil belajar siswa berdasarkan pelaksanaan RPL tercapai peningkatan kompetensi siswa yang signifikan dalam 3 aspek. Pada ranah kognitif, 95% siswa mampu mengidentifikasi minimal 3 kata baik dan menjelaskan dampak penggunaan kata kasar terhadap perasaan teman. Dalam aspek afektif, teramati perubahan sikap di mana siswa mulai menggunakan kata maaf, tolong, dan terima kasih secara spontan dalam interaksi sehari-hari, serta menunjukkan empati dalam menghibur teman yang sedih. Sementara pada ranah psikomotoriknya, seluruh siswa terampil menulis kata baik di daun kertas yang warna-warni dan aktif berpartisipasi dalam permainan peran dengan percaya diri. Dari implementasi strategi guru, yang pertama, strategi storytelling dengan boneka tangan berhasil menciptakan engagement emosional dan mempermudah permainan konsep abstrak. Dan yang kedua, penggunaan media visual pohon kata baik berfungsi optimal sebagai penguatan positif dan alat monitoring perkembangan perilaku siswa. Dan yang ketiga, teknik diskusi interaktif dan bermain peran mampu menciptakan pembelajaran konstekstual yang menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran apresiasi melalui stiker teman hebat terbukti efektif memotivasi siswa untuk konsisten berperilaku spontan. Dan yang kelima, guru berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana semua siswa merasa nyaman dan berpartisipasi aktif tanpa takut salah. Pembelajaran yang diperoleh guru yaitu yang pertama, media visual seperti boneka, kartu kata, dan pohon kata baik terbukti sangat efektif untuk siswa kelas 1. Dan yang kedua, tahapan kegiatan yang sistematis, awal, inti, penutup sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dan yang ketiga, perubahan perilaku kecil yang konsisten lebih bernilai daripada hafalan. Dan yang keempat, pendekatan berbeda diperlukan untuk menghadapi keragaman karakter siswa. Dan yang kelima, setiap siswa memiliki cara dan waktu yang berbeda dalam merespon pembelajaran.
Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pelaksanaan layanan atau RPL dengan bimbingan klasikal dengan tema belajar menggunakan kata baik dalam berteman pada Sekolah SDN Talun 7 kelas 1 dapat disimpulkan bahwa program ini telah terbukti efektif dalam membangun fondasi sosial emosional yang positif pada siswa melalui pendekatan pembelajaran yang kreatif dan media seperti kartu kata, boneka, dan pohon kata baik. Guru berhasil menciptakan lingkungan belajar yang energik sekaligus bermakna, di mana siswa tidak hanya memahami konsep kata baik secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Hasil yang teramati menunjukkan transformasi perilaku yang signifikan, ditandai dengan peningkatan penggunaan kata sopan secara spontan, penurunan insiden konflik, dan berkembangnya empati dan relasi pertemanan. Cukup sekian pemaparan dari hasil laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.